Aku. Oke, selamat malam Bapak dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 terdiri dari 3 anggota. Di sini ada Vincent Leonardi, Nicholas Albert Averino, dan saya sendiri Muhammad Hasan Yudhistira Erlambang. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada permasalahan yang ingin diselesaikan. Yang kedua itu produk jasa sebagai solusi dari permasalahan. Yang ketiga fitur dan fungsi dari produk atau jasa. Yang keempat itu key resource dan bahan baku produk atau jasa. Dan yang terakhir penjelasan prototype. Saya akan menjelaskan problem dan solusinya. Yang pertama itu problemnya banyak orang kesulitan menurunkan berat badan karena dalam memilih makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua itu banyak orang ingin mencoba makanan sehat dan bergizi namun tidak tahu bagaimana memasaknya. Solusinya yang kita berikan itu menyediakan layanan paket makanan diet. Yang kedua menyediakan pilihan menu yang bervariasi. Yang ketiga menyiapkan resep dan panduan memasak. Yang terakhir itu menyediakan pengiriman ke rumah pelanggan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan produk dari eh, Body Box. Yang pertama itu ada custom meal kits atau paket makanan yang bisa di custom. Customer eh, akan mendapatkan paket makanan pribadi. Pelanggan dapat memilih bahan berdasarkan preferensi diet, misalnya vegan, keto, dan bebas gluten. Yang kedua itu bahan yang sudah diukur, bahan yang diukur dan dipersiapkan untuk memudahkan memasak. Yang ketiga itu kartu resep, instruksi langkah demi langkah untuk menyiapkan makanan. Yang terakhir informasi nutrisi, rincian nutrisi lengkap untuk setiap makanan, termasuk kalori, makronutrien, dan mikronutrien. Yang kedua itu ada memesan bahan mentah. Kalau produk segar itu buah-buahan, sayuran, dan rempah berkualitas tinggi. Yang kedua, pilihan organik dan GMO menyediakan beragam produk organik dan non-GMO. Yang ketiga, protein. Beragam protein termasuk daging tanpa lemak, pilihan nabati dan makanan laut. Yang keempat, biji-bijian utuh dan kacang-kacangan seperti beras coklat, quinoa, lentil, kacang Arab, dan lain-lain. Yang terakhir itu cemilan sehat, ada kacang, buah kering, dan bar cemilan sehat. Selanjutnya ada servis atau jasa. Ada 4 servis di Body Box berikan. Yang pertama, layanan perencanaan nutrisi dan makanan. Rencana makanan custom yang disesuaikan dengan tujuan kesehatan individu. Misalnya penurunan berat badan, peningkatan massa otot, dan pemeliharaan. Yang kedua itu ada paket berlangganan, pengiriman mingguan atau bulanan, paket berlangganan untuk pengiriman rutin, paket makanan atau makanan siap saji. Yang kedua, paket fleksibel, opsi untuk menghentikan sementara memodifikasi atau membatalkan langganan dengan mudah. Yang ketiga itu ada konten edukasi, blog dan artikel, tips tentang makan sehat, nasihat nutrisi, dan artikel kesehatan. Kedua, itu ada video tutorial, bagaimana cara memasak dan edukasi nutrisi. Yang ketiga, webinar dan sesi tanya jawab langsung kepada pakar nutrisi dan chef. Yang terakhir itu ada pengiriman delivery yang menyediakan pengiriman untuk memudahkan pelanggan dalam memperoleh bahan makanan atau makanan. Yang terakhir itu pick up menyediakan opsi untuk pelanggan mengambil meal kit mereka. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan subtopik ketiga yaitu tentang fitur dan fungsi dari service body box. Nah, di sini ada 4. Jadi fungsi yang pertama itu dari subscription depannya itu customer bisa memilih paket. Paketnya itu bisa berbentuk paket mingguan, paket 2 mingguan, atau paket bulanan. Nah, selanjutnya customer juga bisa mendapatkan pilihan yang dapat disesuaikan. Misalnya kayak berapa porsi seminggu yang akan customer dapatkan. Eh, Fungsi kedua atau fitur kedua yaitu adalah meal kit options. Nah, di sini customer bisa memilih perlengkapan memasak sendiri, yaitu customer dapat mendapatkan bahan-bahan segar dan resep yang mudah diikuti bagi pelanggan.
Nah, atau customer juga bisa memesan makanan siap saji, yaitu sudah dimasak oleh body box-nya. Fungsi ketiga itu dari body box yaitu mereka menyiapkan menu. Nah, di sini bisa customer bisa memilih menu vegan, vegetarian, keto, paleo, bebas gluten, dan kebutuhan makanan lainnya. Eh, Menu terus customer juga bisa uh, memilih menu di setiap minggunya. Lalu fitur yang terakhir adalah customer juga bisa melakukan customization, yaitu customer bisa melakukan pertukaran bahan atau ukuran porsi. Lanjut. Untuk subtopik keempat yaitu adalah tentang key resources dan raw materials. Jadi uh, saya mengambil dari sumber daya fisik dan human resource. Jadi apa saja yang dibutuhkan oleh body box? Yang pertama yaitu adalah gudang. Gudang ini berfungsi untuk menyimpan bahan baku, mempersiapkan pekan makanan, dan merakit makanan siap saji. Selanjutnya, body box juga memerlukan infrastruktur IT, yaitu membutuhkan server atau komputer untuk menjalankan platform e-commerce-nya. Eh, Ketiga, mereka juga membutuhkan kemasan atau packaging. Eh, Packaging tersebut bisa berbentuk dalam kotak, pendingin, dan material pengemasan lainnya. Keempat, yaitu body box juga membutuhkan dapur komersial. Eh, Kegunaan dapur komersial ini bisa digunakan untuk jika kalau misalnya banyak customer melakukan bulk order, maka body box tidak akan kesusahan untuk memproduksi produknya dalam jumlah banyak. Dan yang terakhir, sumber daya fisiknya itu adalah kendaraan pengiriman, yaitu berbentuk mobil dan van. Untuk dari human resource-nya, yang pasti kita membutuhkan tim dapur, yaitu membutuhkan koki, ahli gizi, dan staf produksi untuk mempersiapkan dan mengemas makanan. Kedua, yaitu ada tim pengembangan produk, yaitu untuk mengembangkan resep dan rencana makanan yang seimbang dan bergizi. Ketiga, tim teknologi untuk melakukan desain UI UX dari aplikasinya. Keempat, tim logistik atau misalnya kita gunakan untuk melakukan pengiriman produk. Kelima adalah tim layanan pelanggan, yaitu adalah staf yang bertugas untuk menangani pertanyaan, keluhan, dan umpan balik dari pelanggan. Dan yang terakhir adalah tim pemasaran dan penjualan, yaitu uh, mem- bertujuan untuk mempromosikan bisnis dan menarik pelanggan baru. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang outsource body box. Yang pertama itu ada dari logistik dan pengiriman. Itu bekerja sama dengan penyedia jasa pengiriman seperti Gojek, Grab, dan Shopee Food. Kemudian pengadaan bahan makanan atau supplier, kerjasama antara petani lokal, distributor, dan pasar grosir. Kemudian ada aplikasi development, memastikan aplikasi berfungsi dengan lancar dan melakukan maintenance. Kemudian ada customer support, menggunakan jasa call center atau live chat untuk menangani pertanyaan atau keluhan pelanggan. Kemudian ada digital marketing, melakukan kegiatan pemasaran menggunakan teknologi digital dan platform online untuk mempromosikan produk atau jasa. Yang terakhir ada produksi pengemasan, bekerjasama dengan pengemasan makanan yang memiliki standar keamanan dan kebersihan yang baik. Kemudian untuk shareholders Body Box itu ada founder dan co-founder, yaitu pihak yang menggagas ide dan mengelola proyek. Porsi saham mayoritas itu ada di founder dan co-founder untuk mengontrol arah perusahaan. Kemudian ada investor malaikat atau angel investor, yaitu adalah individu yang berinvestasi di tahap awal, seperti pengusaha lokal atau mentor di industri F&B atau teknologi. Kemudian itu ada venture capital, lembaga yang mendanai startup berbasis teknologi dan inovasi, khususnya layanan aplikasi. Kemudian ada mitra strategis seperti petani lokal, penyedia logistik, atau produsen bahan makanan yang ingin terlibat langsung dalam pengembangan body box meal kit. Kemudian ada tim kunci, yaitu tim yang terlibat langsung dalam pengelolaan proyek, diberi sebagian saham sebagai bentuk penghargaan dan motivasi mereka. Kemudian yang terakhir ada pelanggan setia atau crowdfunding equity. Pelanggan setia yang ingin berpartisipasi sebagai investor kecil melalui platform crowdfunding equity. Boleh next. Kemudian ini ada prototype body box. Yang pertama itu ada dari home-nya. Jadi ada splash screen, kemudian masuk ke sign up. Setelah sign up nanti bisa lanjut ke sign in. Kemudian itu di paling kanan ada prototype dari home body box. Boleh next. Nah, kemudian ini ada prototype food infonya. Bisa lihat itu ada
contohnya chicken stir fry, bisa melihat ingredientsnya, kemudian instruksi cara memasak chicken stir fry. Boleh next. Berikutnya ada prototype food selection. Di sini customer bisa memilih eh, produk-produk makanan yang ingin diinginkan. Kemudian ada rekomendasi makanan juga yang telah disediakan oleh Bodybox berdasarkan kebutuhan customernya. Boleh next. Nah, ini prototype bookmarks. Itu pelanggan bisa menambahkan bookmarks di makanan yang diinginkan untuk nantinya bisa dibeli. Kemudian ada prototype card. Itu makanan atau ingredients. Customer bisa memilih untuk memesan ingredients atau yang sudah makanan jadi untuk di checkout. Boleh next. Berikut, sekian dan terima kasih. Itu adalah presentasi tentang perusahaan kami Bodybox.